Lo nggak rusak, tapi lo tumbuh di tempat yang penuh retakan. Dan itu meninggalkan luka. Dari kecil, lo udah tahu rasanya gelisah tanpa alasan. Duduk di bangku sekolah, tapi pikiran lo gak pernah tenang. Orang lain ketawa, lo pura-pura ikut, tapi dalam hati hampa. Lahir di keluarga yang cuma utuh di atas kertas, tapi hancur di dalamnya. Orang tua lo mungkin gak sadar, tapi dari kecil, lo udah belajar memendam amarah. Lo tumbuh besar dengan perasaan yang gak pernah cukup, gak pernah dimengerti, gak pernah benar-benar punya rumah. Lo berjuang mati-matian, lulus sekolah, mungkin bahkan dapat nilai yang bagus, tapi kenapa rasanya masih gagal? Kenapa malah masih terasa sesak? Kenapa kadang lo mikir untuk selesai aja, berhenti dari semuanya? Itu bukan kelemahan, itu bukan karena lo manja. Itu karena lo lelah terus hidup dalam standar yang gak lo bangun sendiri. Masalahnya jelas, kita dibesarkan dalam kebohongan. Disuruh kuat, disuruh tahan, disuruh diam. Tapi gak pernah diajarin cara ngadapin badai yang tumbuh dalam kepala sendiri. Kita dibentuk jadi tahan banting, tapi gak pernah diajarin. Kita dibentuk jadi tahan banting, tapi gak pernah diajarin cara untuk sembuh. Lo pernah punya harapan besar, pengen hidup tenang, punya orang yang paham dengan lo, pengen lepas dari semua kekacauan itu. Tapi kenyataannya, gak ada yang berjalan sesuai rencana. Dan disitulah racunnya. Semakin lo berharap, semakin keras realita menampar. Bukan karena harapan itu salah, tapi karena hidup gak peduli sama ekspektasi lo. Kesehatan mental lo mulai runtuh, bukan karena lo lemah, tapi karena lo terus mencoba berdiri di atas fondasi harapan yang rapuh. Lo gak pernah benar-benar diajarin bahwa menerima kenyataan itu bukan bentuk kekalahan. Itu satu-satunya jalan buat bertahan. Lo gak bisa terus hidup dalam ilusi, nanti juga membaik. Karena enggak, kalau enggak lo ubah, semuanya bakalan terus kayak gini. Kesehatan mental itu bukan aksesoris, itu fondasi. Dan kalau fondasinya retak, semua ikut hancur. Kerjaan lo, hubungan lo, bahkan tubuh lo. Menerima kenyataan bukan berarti pasrah. Itu berarti lo mulai bergerak dengan arah yang benar. Bukan terus muter dalam lingkaran kekecewaan. Jiwa yang rusak gak kelihatan dari luar, tapi dia menghantam dari dalam. Perlahan, sampai lo gak sadar kalau semuanya mulai runtuh. Lo pikir lo cuma lagi capek, cuma lagi ngerasa kosong. Tapi tiba-tiba lo jadi gampang sakit, mulai kehilangan arah, dan mulai malas ngomong sama siapapun. Produktivitas lo anjlok. Relasi lo makin renggang. Lo mulai nyari pelarian yang makin ngerusak. Dan tiap kali lo gagal, tiap kali lo ditolak, luka lama terbuka lagi. Lebih dalam, lebih perih. Masalahnya bukan dunia yang kejam, tapi di dalam diri lo yang belum pernah sembuh. Lo bisa pura-pura kuat, tapi tubuh lo nggak bisa bohong. Semua itu nyangkut di dalam. Trauma, kemarahan, kecewa, rasa nggak berguna. Dan satu hal yang paling menyakitkan, gak ada satupun orang yang benar-benar dengar. Mereka cuma tunggu giliran buat cerita. Mereka nganggap semua masalah lo cuma fase. Padahal lo udah berdarah-darah di dalam. Jangan tunggu tubuh lo protes. Jangan tunggu relasi lo hancur. Jangan tunggu lo sendiri baru nyadar semua ini udah kelewat parah. Lo butuh belajar mendengarkan diri lo sendiri. Lo butuh mulai sembuh. Bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang. Gue tahu rasanya jadi orang yang teriak dari dalam. Yang kelihatan baik-baik aja, tapi dalam hati udah porak-poranda. Gue pernah ada di titik itu, dan gue gak mau lo jalanin semua ini sendirian. Kayak gue dulu. Makanya, gue bikin sesuatu, sebuah ebook digital gratis buat lo. Isinya bukan teori kosong, tapi pengalaman nyata yang dibalut pemahaman dari filsafat, psikologis, dan neuroscience. Lo bisa baca itu sekarang juga, dan biarin itu jadi langkah awal buat lo nyembuhin diri sendiri. Ini bukan bentuk sok bijak, ini bentuk kepedulian gue.
Tapi kalau nanti lo ngerasa butuh lebih, gue juga sediain versi yang lebih lanjut. Tapi santai aja bro, gak usah buru-buru. Mulai dari yang gratis dulu. Lo baca, lo serapi. Gue gak maksa, gue cuma ngajak. Untuk linknya ada di deskripsi atau di bio. Buka dan lihat isinya. Kalau saatnya tiba, lo bakalan tahu ini bukan sekedar ebook, ini jalan keluar.